Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Baringin Al-Arif Prambe. Pada video kali ini kita akan membahas tentang anak. Tak ada manusia yang tidak menginginkan anak. Orang yang tidak menginginkan anak berarti ada permasalahan dalam dirinya, itu pasti ada masalah. Seorang ayah, seorang anak, seorang ibu yang tidak menginginkan adanya anak berarti mungkin mereka itu ada masalah kejiwaan ataupun mental. Berbicara sedikit tentang anak. Kalau sudah berbicara tentang anak, pasti kita yang menginginkan anak dan sudah punya anak, kita ingin bahwa anak tersebut menjadi anak yang baik. Kita menginginkan anak tersebut anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada sesama, dan berbakti kepada nusa dan bangsa ataupun negara. Hal tersebut pasti kita inginkan. Tak ada manusia, tak ada orang, tak ada seorang ayah, tak ada seorang ibu yang menginginkan anaknya itu menjadi anak yang bandel. Nggak ada. Seorang ibu, seorang ayah yang bandel sekalipun, yang dahulunya dia tahu bahwa dia bandel, tidak menginginkan bahwa akan ada anak seperti dia bandel. Nggak ingin dia seperti itu. Kenapa? Karena memang fitrah manusia itu memang menginginkan akan adanya kebaikan kepada apa saja dia. Termasuk kepada anak, pasti dia ingin anak tersebut menjadi baik. Baik untuk dirinya sendiri, baik untuk orang lain, dan baik untuk sesama manusia. Tapi apakah semudah itu ketika kita sudah punya anak? Apakah mudah untuk menjadikan anak tersebut menjadi baik? Banyak sekali kita lihat sekarang ada anak-anak yang tidak tahu menahu tentang pendidikan, ada anak-anak yang tidak tahu jalan, ada anak-anak yang kerjanya itu nggak jelas. Kenapa mereka seperti itu? Ya dikarenakan mungkin ada beberapa hal, ada faktor lingkungan, ada faktor pertemanan, ataupun faktor-faktor yang lain. Tapi apakah kita bisa menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang baik? Tentu pasti kita ingin hal tersebut terjadi. Tapi keinginan tersebut tidak mungkin terjadi kalau kita tidak melakukan ataupun berjuang untuk mendapatkannya. Salah satu yang harus kita lakukan adalah ketika ingin anak tersebut anak yang baik, maka kita harus mengajarinya. Apa saja yang harus kita ajari? Saya buat contoh begini. Seorang anak yang kita ajarkan tentang mandiri, maka di kemudian harinya ataupun di masa tuanya, masa mudanya, nanti dia itu akan menjadi hidup yang mandiri. Kalau kita ajarkan sejak dini hari, kalau kita ajarkan sejak dia kecil. Tapi kalau kita tidak mengajarinya sejak kecil, maka bisa-bisa nanti ketika besar, dia itu bukan saja membantumu, bukan saja berbakti kepadamu, tapi malah dia itu akan menjadi sebuah malapetaka ataupun masalah bagimu dan untukmu. Itu bisa jadi dikarenakan kita sendiri yang mendidiknya. Karena anak tersebut adalah hasil daripada kita sendiri, kita yang mengolahnya, dan kita segala aspek kehidupannya kita yang mengerti tentangnya. Maka bisa kita katakan dengan kata lain bahwa anak tersebut adalah kekuasaan kita, milik kita. Kita yang menjadikannya ke arah sini, kita yang menjadikannya ke arah sini, dan ke arah sana. Pokoknya kitalah yang menguasai anak tersebut. Nah, bagaimana supaya anak tersebut bisa menjadi baik? Salah satunya ajarkan dia tentang kemandirian. Seorang anak yang dari kecil sampai dia itu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, selalu misalkan kalau mandi, kita selalu menemaninya, kemudian kita selalu mencuci badannya, kita kawani dia. Pokoknya kalau dia mandi selalu kita kawani. Pokoknya kalau dia mandi selalu kita mandikan. Nanti kalau sudah berumur 6 tahun, umur 7 tahun, kemungkinan sekali bahwa dia akan berkata, "Mak, mandikan saya dong, mandikan saya." Mandi, kalau ibunya mengatakan misalkan, mandi aja sana, mandi aja sendiri, saya nggak bisa. Kenapa? Karena memang sudah dibiasakan dari dulu bahwa dia itu memang dimandikan. Tapi kalau seandainya ada seorang orang tua yang dari kecil dia itu memang mandi, dia ikut mandi juga. Mamanya misalkan ibunya, anaknya mau mandi, kemudian dia ikut di dalam kamar mandi. Kemudian sesekali dia akan melakukan apa? Dia lakukan, "Nak, coba ambilkan ini sabun, coba ambilkan ini, coba cuci begini, coba lakukan seperti ini, coba seperti ini." Nanti lama-lama, mungkin setahun kemudian, dia itu bisa mandi secara mandiri. Dia itu mandi secara sendiri-sendiri, nggak usah disuruh pun dia sudah
tahu bahwa ini waktunya mandi. Berbeda dengan anak yang misalkan kita selalu kita mandikan, nggak pernah kita suruh mandi sendiri, itu akan berbeda sekali. Dari contoh ini apa yang kita ambil hikmahnya? Dari contoh ini yang kita ambil yang adalah bahwa seorang anak, seorang yang dididik dengan mandiri sejak dini hari, maka di kemudian hari dia akan melihat juga semuanya itu memang mandiri. Apalagi kalau misalkan kita ajarkan hal-hal yang lain. Ini baru satu contoh saja, ini baru satu contoh mandi saja. Bagaimana dengan yang lain? Kalau kita dari kecil memang kita selalu ya kasih dia kemanjaan, tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak boleh bermanja. Harus kita terus manja kepada anak-anak kita, tapi jangan terlalu manja. Manja di sini bukan berarti kita itu menjadikan dia itu nggak punya daya. Tapi manja yang saya maksud adalah, ya boleh kita manjakan, tapi pada hal-hal tertentu kita juga harus mengajarkannya secara tegas kalau tidak memungkinkan secara lemah lembut. Jadi seperti itu dia. Ini mungkin penjelasan awal tentang bagaimana supaya anak itu bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang baik bagi orang tua, bagi nusa dan bangsa. Ikuti video-video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas juga tentang bagaimana supaya anak itu menjadi berbaik kepada berbuat bakti kepada orang tuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, karena dengan subscribe Anda, insya Allah channel ini menjadi besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.